Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak warga jemaat GKJ Kemuliaan, serta simpatisan. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah streaming ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita gereja yang selain juga telah disampaikan melalui BG di WA Grup GKJ Kemuliaan. Adapun pokok berita gereja pagi ini sebagai berikut. Mengingat peraturan pemerintah serta kondisi pandemi COVID-19 di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, masih tinggi, maka majelis tetap melaksanakan pelayanan ibadah melalui streaming online. Dan majelis menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan bila mana melaksanakan kegiatan di luar rumah. Cara mengaturkan persembahan. Cara mengaturkan persembahan bagi warga jemaat untuk gereja, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan ucapan syukur lainnya, bisa disampaikan melalui beberapa cara seperti slide berikut ini. Majelis Jemaat Bidang PWG akan menyelenggarakan katekisasi khusus untuk pranikah dan peserta sesuai surat masuk ke majelis, dan akan dimulai pada pertengahan September ini. Mohon dukungan seluruh jemaat. Aksi sosial COVID-19. Selama pandemi COVID-19, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat GKJ Kemuliaan untuk dapat berbagi kasih kepada saudara-saudara atau tetangga yang membutuhkan bantuan kita. Marilah kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang terdampak wabah COVID-19. Pada kebaktian ibadah streaming hari ini, tanggal 12 September 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Demikian juga terima kasih untuk jemaat dan tim pendukung multimedia yang bertugas dalam pelayanan ibadah streaming hari Minggu ini. Berita gereja yang lain dapat dibaca pada lembaran berita yang telah disediakan majelis. Demikian berita gereja disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita masuki ibadah streaming ini. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah gunakan lidah untuk menjadi berkat. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan.
Umat dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat, dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini juga di hari Minggu yang indah, yang penuh sukacita saat ini, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk mengakui dosa pelanggaran Tuhan, yang sabda Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b sampai dengan 17. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b sampai dengan 17. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ya, ungkapan di dalam bacaan kita terkait dengan hukum kasih kita hari ini, apa itu? Saat Allah yang adalah kasih ada di dalam kita, maka kita siap untuk menghadapi hari-hari pemberian Tuhan. Mengapa siap? Sapaan firman hari ini menguatkan. Karena saat Allah ada di dalam kita, kasih-Nya itu juga terpancar. Akan tetapi, melihat kenyataan, pergumulan, tantangan kehidupan di tengah pandemik saat ini, banyak kita yang tidak siap. Kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Entah itu dalam kehidupan pribadi kita, entah itu dalam pelayanan kita, entah itu dalam kehidupan keluarga kita. Kita melupakan kasih Allah. Mari kesempatan saat ini kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sambil kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah adalah kasih. Dan karena kasih itu juga, kami dikuatkan, dimampukan untuk melewati hari-hari pemberian-Mu. Akan tetapi, kami kadang sering lalai bahwa kasih itu yang sudah diberikan, yang harusnya dipancarkan, justru menjadi redup. Karena kami sibuk dengan kepentingan kami sendiri. Karena kami sibuk dengan memikirkan keberadaan kami. Karena kami sibuk dengan ketakutan-ketakutan kami menghadapi hari-hari ke depan. Dalam pengakuan dosa ini Tuhan, kami kembali ditegur dan diingatkan. Kesibukan kami adalah untuk memancarkan karya Allah. Sehingga Tuhan dapat memampukan kami. Ada keberanian untuk kami menghadapi hari-hari pemberian-Mu. Karena pancaran kasih Allah selalu dapat kami rasakan. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat, kita bersama-sama menyambut dengan lagu kesanggupan di dalam KJ atau Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. Yesus gala-galanya.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan yang surga yang mulia, mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu ya Allah, sehingga di hari ini kami dapat mengucap syukur, dapat berkumpul kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Mampukan juga bagi kami yang ada di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada, kami dapat penuh dengan konsentrasi untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Sehingga sabda-Mu dapat menjadi pelita di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana di dalam Amsal 1 ayat 20-33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru padaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan oleh bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 19 yang akan saya bacakan. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.
ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak mazmur. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Yakobus 3 ayat 1-12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidahmu adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-8
ayat 27 sampai dengan 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberitakannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, saat ini kita masih berkumpul bersama di rumah untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Meskipun saat ini sudah banyak kelonggaran di tengah-tengah pandemik yang ada. Contohnya seperti sekolah, beberapa yang sudah mulai pembelajaran tatap muka, meskipun harus dibatasi. Dan nampaknya kita pun terus masih beribadah di rumah. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan terkait dengan protokol kesehatan yang ada. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah rumah menjadi bahtera. Bahtera apa? Bahtera kehidupan rohani yang kembali dipulihkan. Relasi hubungan orang tua, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, kerabat yang dekat di dalam kehidupan rumah ini menjadi relasi yang tadi saya sampaikan, kembali dipulihkan, disemangati. Siapa yang bisa menyemangati dan juga memulihkan itu semua? Selain dari karya Roh Kudus, kita semua anggota yang ada di dalam rumah tersebut. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dan tema kita luar biasa hari ini, kalau kita lihat, gunakanlah lidah untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, terkait dengan lidah, ada sebuah lagu yang, mungkin Ibu Bapak tahulah lagu ini. Lagu pop gitu ya, lagu lama. Karena apa? Terkait dengan lidah. Seperti ini liriknya di dalam referen. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata,
tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara Kristus, lagu tadi. Lidah itu tidak bertulang, sehingga kadang bahkan sering bagian akhir, lain di bibir, lain di hati. Padahal jarak antara bibir dengan hati, ya paling sejengkal gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi Ibu Bapak Saudara Kristus? Bisa berbeda 180 derajat. Apa yang diucapkan dengan hati kita. Kok bisa? Oh, bisa sekali. Contohnya apa? Banyak dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan ini juga, maaf, nampaknya identik dengan falsafah Jawa. Kalau kita lihat dalam kehidupan bersama. Apa itu? Lain di bibir, lain di hati. Contohnya, Ibu Bapak mungkin yang dalam kehidupan tradisi Jawa mungkin punya di rumah. Apa itu belangkon? Kepelane yang ngendi? Kepelane yang buri. Nggak di depan, gitu ya. Kenapa? Ya itu dia. Di depan bisa baik, bisa mulus, lip service-nya luar biasa. Tapi ternyata di belakang itu, dongkolnya luar biasa. Itu dia. Belum lagi apa? Keris. Kerisnya apa? Keris kan naruhnya di mana? Nggak mungkin keris naruh di depan, toh. Beda sama orang-orang Betawi. Pendekar-pendekar silat itu. Yang selalu nalok bendok atau golok itu di depan. Tapi keris neng endi? Neng buri. Nggak tahu toh. Ternyata ada senjata di belakang. Yang kadang bisa sering itu apa? Nusuknya sekomburi. Waduh, itu dia Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lain di bibir, lain di hati. Kejadian dalam hidup kita. Ternyata firman Tuhan ini juga hampir sama nih. Saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid mencoba untuk mengevaluasi. Wah, ini luar biasa ini. Bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus bersama dengan murid jalan. Akan tetapi dalam perjalanan, dalam perjumpaan, kebersamaan, para murid melihat mukjizat, para murid melihat karya, para murid melihat pengajaran. Saat inilah Tuhan Yesus mencoba mengevaluasi. Murid-murid, kata orang saku ini siapa sih? Gitu ya. Yuk mengevaluasi. Mungkin mereka dengar dari yang kanan kiri ataupun lingkungan sekitar. Maka ada yang menjawab. Kalau kita lihat di situ. Dijawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, itu kata orang. Seperti tadi, orang bisa saja lain di bibir, lain di hati. Maka itu evaluasi untuk orang banyak. Saat ini, saat pertanyaan itu muncul kembali, Tuhan Yesus lebih tajam lagi. So, menurut kamu, siapa aku ini? Sehingga ini menjadi satu refleksi pribadi, Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Siapa aku ini? Ternyata mewakili murid-murid yang lain, Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Satu aklamasi yang luar biasa. Murid yang diwakili oleh Simon Petrus. Bagian yang pertama yang dapat kita lihat. Inilah juga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pertanyaan Tuhan Yesus saat berjalan bersama dengan siapa? Kita, para muridnya ini. Silakan orang lain bisa melihat ataupun menilai Yesus itu seperti apa, bagaimana. Terlebih kalau kita lihat dan kita dengar cerita-cerita mengenai kitab suci, Injil, mengenai Tritunggal Maha Kudus, perdebatan-perdebatan di YouTube itu. Untungnya saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Mengapa demikian? Karena saya sudah ada prinsip satu. Gitu ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi diri saya. Gitu kan. Ya, ini juga sama. Oke, orang bicara ini itu segala macam. Akan tetapi
Sangat tajam pertanyaan Yesus. So, menurut kamu aku ini siapa? Jangan dijawab saat ini. Silakan ibu bapak merefleksikan. Mungkin nanti malam setelah dengar ibadah, saat mau istirahat, melihat kembali karya-karya Allah di dalam sepanjang kehidupan kita, berkat penyertaan Tuhan di dalam suka dan duka, yang mungkin saat ini pun ibu bapak mungkin masih merasa kehilangan, masih merasa kekecewaan luar biasa di dalam diri. Apakah tetap dapat menilai siapa Yesus dalam diri ibu bapak saudara? Atau saat ini bagi kita yang sedang penuh dengan sukacita, apakah kita juga dapat menilai Yesus siapa bagi diri ibu bapak saudara? Jangan dijawab sekarang, tapi biarlah dijawab dengan perjalanan hidup ibu bapak saudara dan saya. Yang pertama. Dan yang kedua, ibu bapak saudara yang Kristen Kristus, itu terus berjalan. Apa yang terjadi? Hal yang luar biasa. Saat Tuhan Yesus menyampaikan penderitaan. Padahal sudah ada pengakuan, engkau adalah Mesias. Saat Yesus menyampaikan penderitaan, saat itu jugalah ada teguran keras yang luar biasa. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Waduh. Orang yang sama yang baru saja mengungkapkan engkau adalah Mesias, dan orang yang sama juga di iblis ke. Karo sopo? Karo gurune. Waduh. Apa yang terjadi kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan kita? Diiblis-iblisin gitu ya. Apa yang terjadi? Pasti mutung. Dah keluar dari komunitas. Tapi justru di bagian ini kita dapat melihat yang pertama, ibu bapak saudara Kristen Kristus, dari bagian yang kedua ini. Apa itu? Kadang bahkan sering kita sama seperti Simon Petrus. Maunya yang enak-enak. Saat sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah Mesias dalam hidup. Maka apa? Kita maunya yang enak-enak. Sehingga apa? Wah, teologi sukses muncul, gitu kan? Nggak boleh menderita sebagai orang percaya. Nggak boleh mengalami pergumulan. Nggak boleh mengalami sakit penyakit. Tapi kita lihat, karena COVID banyak juga pendeta toh jadi korban. Dan nggak hanya itu saja. Pemahaman yang berkembang juga saat ini, apa itu? Apa namanya? Hyper grace. Sehingga apa? Kita bebas berbuat dosa. Apalagi ini, gitu kan? Semakin kacau udah kalau gitu. Sehingga apa yang terjadi? Penyelewengan banyak, juga boleh korupsi, boleh. Nah, ini kan yang terjadi. Karena apa? Asumsinya ada hyper grace. Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu luar biasa sampai hiper. Ya mirip-mirip kayak hipertensi ya. Akhirnya bisa apa? Bisa jebol juga kan? Ini dia ibu bapak saudara Kristen Kristus yang terjadi. Ini dalam kehidupan kita. Di bagian yang kedua ini bagian yang pertamanya. Nggak siap saat ada penderitaan, saat ada pergumulan menerpa kehidupan. Tuhan katanya aku ini muridmu. Ya memang. Akan tetapi di tengah penderitaan, Tuhan terus hadir di dalamnya. Ingat tadi pengakuan dosa. Allah adalah kasih. Di dalam kasih ada kekuatan. Itu dia Bapak Saudara Kristen Kristus. Dan bagian yang kedua, di bagian yang kedua ini, kita dapat melihat sikap kedewasaan dari Simon Petrus. Saat ditegur luar biasa oleh Yesus, dia tetap hadir bersama dengan komunitas. Dan pada saat murid yang lainnya tahu ada teguran yang keras begitu rupa, mereka tetap menerima Simon Petrus di tengah kelemahannya, di tengah ketidakberdayaannya. Luar biasa ini. Komunitas yang memulihkan.
Sehingga apa? Apa yang di bibir sama dengan yang di hati. Beda sama lagu tadi. Kalau ini apa yang di bibir yang diucapkan sama dengan yang ada di hati. Komunitas yang apa? Komunitas yang saling memulihkan. Ini dia, ini juga sama. JKJ Kemuliaan. Saya mengajak untuk kita menjadi komunitas yang memulihkan satu dengan yang lain. Di tengah perbedaan, di tengah mungkin kita silang pendapat, gitu kan? Akan tapi ayo kita bangkit bersama. Saling memulihkan satu dengan yang lain di dalam kehidupan bersama. Mengapa demikian? Bagian yang terakhir, yang ketiga. Dalam rangka memikul salib Yesus. Salib yang bagaimana? Salib yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga apa? Jangan disamakan. Ini yang kadang kita keliru. Tuh lihat, orang itu bisa kok menghadapi ini. Ya iya bisa. Lah kan konteksnya beda. Keadaannya juga berbeda. Salibnya juga beda ukurannya. Yuk, kita jangan juga membanding-bandingkan dalam hal ini. Ingat bagian yang kedua tadi. Dari bagian yang kedua apa? Komunitas yang memulihkan. Sama seperti sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Memikul salib. Salib siapa? Salibnya, salib kita masing-masing. Yang berbeda satu dengan yang lain, yang tidak bisa disamakan. Salib kita masing-masing, siapa yang tahu? Ya kita dengan Allah. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi salib itu. Akan tetapi, firman Tuhan, saat kita mencoba untuk mempertahankan, justru kita kehilangan. Akan tetapi pada saat kita mencoba untuk dapat melepaskan itu di dalam nama kuasa Yesus, Tuhan akan memampukan. Inilah juga saat kita merasa tidak berdaya untuk memikul salib ini. Jangan dengan usaha kita sendiri. Libatkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan. Sehingga Tuhan membantu kita untuk dapat mengangkat salib kita. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang kami rasakan, kami amati, bahkan kami perbuat di dalamnya. Yang kadang bahkan sering tidak sesuai dengan sabda-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini firman-Mu menguatkan kami, bahwa dalam kehidupan, apa yang kami ucapkan,
kadang bahkan sering melukai hati Tuhan. Dan tidak hanya itu, di bibir ataupun di mulut yang sama, kami pun dapat mengucap berkat di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami dapat belajar bersama dalam firman-Mu hari ini. Kami diajak untuk mengevaluasi siapa Yesus dalam diri kami. Itu akan terjawab nanti saat perjalanan kehidupan kami sudah sampai akhir. Dan saat ini pun kami belajar untuk mencari jawab tersebut. Akan tetapi kadang bahkan sering kami pun bergegabah. Kami hanya menginginkan sesuatu hal yang indah saat bersama dengan Tuhan. Kami melupakan penderitaan. Kami tidak siap untuk menanggung pergumulan. Dan saat itu juga Tuhan mencoba mengingatkan kami bahwa hidup bersama dengan Tuhan, pergumulan akan hadir, akan tetapi kami dimampukan, dikuatkan untuk dapat melewati itu semua. Karena salib yang saat ini mungkin sedang kami pikul, yang berbeda-beda itu, ada Tuhan yang menopang, mendampingi, menyertai kami. Tuntun sertai kami ya Allah. Begitu juga dengan GKJ Kemuliaan. Dalam pergumulan persekutuan kami, biarlah kami dapat sehati sepikir untuk menjadi komunitas yang memulihkan. Terlebih dalam rencana proses pemanggilan pendeta ini. Banyak hal yang harus disiapkan. Mampukan kami untuk dapat fokus, bergandengan tangan bersama melihat pergumulan ini, menyerahkan di hadirat Tuhan sehingga kami dimampukan. Kami dapat disiapkan untuk menjadi jemaat yang siap untuk memanggil seorang gembala di tempat ini. Dan kami pun di dalam doa kami, siapapun dia nanti, siapkan dia menjadi gembala di tempat ini. Yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan tanggung jawab, mendampingi kami sebagai umat di GKJ Kemuliaan. Kami serahkan juga ya Allah, proses selanjutnya untuk Saudara Diki Rivaldo, pendampingan dan pembimbingan, sertai majelis yang mendampingi, para pendeta pembimbing ya Allah, sehingga ini dapat bersinergi, memproses kedewasaan, kesiapan untuk pelayanan. Tuhan cukupkan kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dan pergumulan kehidupan keluarga kami, relasi kami, pekerjaan kami, ekonomi, studi kami. Karya Tuhan memampukan. Dan dalam pelayanan kami, Tuhan sertai para penatua diaken, karyawan gereja, komisi-komisi, semua dapat bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami. Inilah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Hitung Jemaat 292 bait ke-1. Tabuh Gendang. Bunyikanlah
Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang menguatkan iman percaya kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu. Berkatilah persembahan ini agar bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang bertugas mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ungkapan syukur kami yang kami haturkan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sambil masih tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 432 bait ke-1. Jika padaku ditanyakan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, orang menanyakan siapa Yesus dalam diri kita. Biarlah kita menjawabnya melalui laku lampah kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Sehingga kasih Allah dapat terpancar di dalamnya. Orang dapat melihat karya Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini, kita siap untuk menyambut berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang kasih Tuhan, demikian ibadah minggu pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di dalam ibadah minggu berikutnya, tanggal 19 September 2021. Tuhan memberkati.